persamaan gelombang. Jadi persamaan gelombang itu seperti ini bentuknya, Laplasian U sama dengan 1 per P kuadrat do U do T. Ya, ini adalah persamaan gelombang. Nah, kita tinjau satu senar gitar sepanjang L yang kiri kanannya diklem ya. Jadi kiri kanannya diklem, kemudian senar gitar itu dipetik. Nah, dipetik itu setinggi A ya, atau sejarak A dari kondisi normalnya. Nah, ini. Nah, kemudian jadi kita mau lihat kesamaan posisi di sepanjang senar itu ya. Jadi Y sama dengan T ya. Misalkan kesamaan posisinya itu variabelnya adalah X dan T ya. Jadi nilai posisinya Y itu tergantung dari pada posisi X dan posisi waktu. Nah, dan seperti biasa, kemudian kita anggap ini persamaannya ini adalah dua buah persamaan yang masing-masing independen ya, fungsi X dan fungsi T. Nah, kemudian, jadi kalau kita masukkan ke dalam persamaan gelombang ini, Laplasian Y sama dengan per P kuadrat do Y do T. Do Y do T. Y do T. Maka ini dia berubah menjadi, kalau yang luas kiri, fungsi T-nya tidak mengandung, tidak terpengaruh oleh Laplasian, karena Laplasian itu kan hanya pada koordinat X, Y, Z ya. Jadi fungsi T-nya keluar, kemudian yang sebelah kanan, fungsi X-nya tidak mengandung T, berarti dia tidak terpengaruh oleh do Y do T itu, terhadap T tidak terpengaruh. Jadi akhirnya kita dapatkan seperti ini ya. Jadi T berubah jadi D kuadrat X, dx kuadrat sama dengan X per P kuadrat do T. Ini harusnya bukan do lagi ya. Ini saya salah nih. Harusnya ini D kuadrat T, dt kuadrat. Karena sudah tidak ada variabel lain kan. Ini kan hanya variabel dalam variabel T ya. Jadi harusnya D kuadrat T, dt kuadrat. Ini saya masih salah. Nanti saya bisa. Oke. Nah, kemudian seperti biasa, kemudian persamaan itu kita bagi dengan XT, maka diperoleh menjadi seperti ini. Ya. Kok ini kembali lagi ke ini nih. Ini salah ya, ini harusnya sudah D nih. Ini D ya. Ini D, ini juga D. Oke, karena ini sudah tidak mengandung variabel lain kan. Ya. Dan ini sama dengan konstan. Nah, seperti biasa di dalam persamaan diferensial parsial, segala sesuatu yang sama dengan konstan itu dipilih menjadi min konstannya adalah min K kuadrat. Karena kalian sudah tahu kemarin ya, di pelajaran-pelajaran sebelumnya bahwa min K kuadrat ini menjadi bentuk spesial hingga persamaan diferensial order 2 menjadi mudah diselesaikan. Jadi, maka kita dapat ini. Kita dapat dua persamaan, ini, ya, ini, dan persamaan diferensial biasa order 2X dan diferensial biasa order 2T ya.
suatu hal yang terpisah, maka ini kita dapatkan hasilnya adalah ini. Nah, jadi yang X itu mengandung komponen sinus dan cos ya. Kemudian yang T ini karena bentuknya adalah seperti ini juga adalah solusinya adalah sinus. Jadi sinus uh, KVX dan cos KVX ya. Nah, ini ada reminder tentang gelombang uh, bahwa kecepatan gelombang itu adalah frekuensi dikali dengan panjang gelombang ya. Frekuensi panjang gelombang, kemudian uh, omega itu adalah 2pi kali frekuensi. Nah, kemudian K itu 2pi dibagi lambda panjang gelombang. Atau kalau kita uh, pakai definisi dari panjang gelombang tadi, maka kita dapatkan K itu sama dengan 2pi kali frekuensi dibagi kecepatan. Nah, kemudian 2pi kali frekuensi itu adalah uh, bilangan gelombangnya ya, omega. Ya. Jadi, K itu sama dengan omega dibagi kecepatan. Ini adalah beberapa terminologi yang ada di dalam gelombang ya. Maka kalau terminologi ini kita pakai, maka kita dapatkan ini. Ya, jadi kita dapatkan ini oleh persamaan ini. Ya. Jadi kalau kita masukkan syarat batasnya pada saat X sama dengan 0, nah kita lihat X sama dengan 0 ini adalah ini Y-nya 0. Jadi ini syarat batas yang pertama ya. Pada saat ini, kemudian pada saat X sama dengan L, Y-nya juga 0. Pada saat setengah L di sini, Y-nya adalah H gitu ya. Jadi ini adalah syarat batasnya. Di awal sesaat gitar itu, senar itu akan dipetik, dilepas ya, dilepas ininya, senarnya, dan kemudian dia bergetar ya. Nah, ini artinya cos KX diabaikan karena cos KX itu menghasilkan uh, tidak nol ya. Jadi dia. Kemudian pada saat X sama dengan L, itu sama dengan ini, maka kita dapatkan K itu adalah NP dibagi L. Ya. Kemudian maka kita dapatkan bentuknya persamaannya menjadi seperti ini. Ya. Nah, kemudian pada saat T sama dengan 0, uh, Y sama dengan 0. Kok, kok ke sini bentar. Bentar, screen-nya ternyata yang salah ya.
Bentar, bentar. Bentar, laptop saya low memory jadinya hang. Bentar ya, ini laptopnya lagi hang, saya coba pulang.
Oke, maaf ya. Ini saya pilih lagi sekali lagi. Sebentar. Oke, sudah terlihat. Sudah, Pak. Oke, Sudah. uh, jadi kita dapatkan pada saat uji syarat batasnya lagi, itu pada saat X sama dengan uh, pada saat X sama dengan saat ketiga, yaitu pada saat T sama dengan 0, Y-nya sama dengan fungsi X. Jadi ini gambar yang di sketsanya ini adalah pada saat T sama dengan 0 ya. Jadi sebelum dilepas senar hitamnya ini, maka posisinya adalah ini. Jadi posisi setiap titik di senar ini merupakan fungsi X ya, merupakan fungsi X. Kemudian, jadi kalau kita lihat pada saat T sama dengan 0, Y X sama dengan 0, X, 0 yaitu T sama dengan 0, sama dengan fungsi X. Ya. Jadi pada saat T sama dengan 0 ini adalah ini. Ya. Oke. Nah, kemudian kan ada ininya. Pada saat T sama dengan 0, cos yang mengandung T ini cos 0 itu adalah 1 kan. Cos 0 adalah 1. Kalau 1 itu maka di sini sinusnya tidak sama dengan fungsi X. Karena fungsi X-nya itu kan ada ketinggiannya, tidak sama dengan kalau nilai sinus kan nilainya kan bervariasi dari -1 sampai 1 aja kan. Tidak bisa seperti untuk fungsi X. Maka seperti yang sebelumnya juga, maka ini baru memenuhi kalau kita bentuk ini menjadi suatu deret. Ya. Suatu deret. Sehingga nilai sinusnya ini, sigmanya ini, sigma BN sinus ini bisa memenuhi persyaratan sama dengan fungsi. Ya. Oke, seperti itu. Nah, kemudian jadi pada saat T sama dengan 0, nilainya, nilai fungsinya X, 0, Y, X, 0 ini sama dengan suatu deret sigma Bn sin NP dibagi L kali X sama dengan fungsi X. Ya. Maka bentuk ini adalah bentuk bentuk dari deret Fourier sinus ya. Bentuk dari deret Fourier sinus. Jadi bentuk dari deret Fourier sinus. Oke, maka kemudian kita cari koefisien BN-nya ini. Ini yang tugas mencari koefisien BN ini. Ya. Ini kan sebagai PR ya, sebagai PR kemarin ya. Sebagai PR, diperoleh jawabannya adalah ya, diperoleh jawabannya ini. Coba tampilkan PR-nya yang ini yang nomor berapa tadi? Mencari BN ini. Coba yang tanggalnya 6 tadi apa yang nomor NIM-nya berakhiran 6 tadi siapa? Rahil ya? Rahil coba tampilkan tugasnya. Iya, Bapak.
Terus nomor 2 ya Pak? Iya. Isi dari bilangan imajiner I sama dengan akar min 1. Kemudian ada penulisannya, bisa C, bisa Z, ada A tambah IB, atau mungkin juga kalau Z sama dengan X ditambah Y gitu ya. Dan di mana X-nya itu adalah bagian real, Y-nya itu adalah bagian imajiner ya. Bagian imajiner. Nah, kemudian ada aljabar kompleksnya tentang penjumlahan, perkalian, pembagian ya. Ini harus diingat-ingat kembali ya, harus ingat kembali. Kemudian ada pengertian modulus ya. Modulus atau besar bilangan kompleks itu adalah akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Bagian realnya dikuadratkan ditambah bagian imajinernya dikuadratkan di akarnya. Itu adalah besar. Modulus adalah besar ya, besar bilangan kompleks. Kemudian ada penulisannya, representasinya. Bidang kompleks itu ada kartesian, Z sama dengan X tambah Y, atau dengan polar, Z sama dengan R theta ya. Dengan R theta ya, R cos theta tambah IR sin theta. Nah, kemudian ada lagi dengan representasi Euler ya, dengan eksponensial. Nah ini, jadi ini ada dengan representasi Euler. Jadi kalau dengan representasi Euler, bahwa bilangan kompleks itu ditulis sebagai ini. Jadi ini adalah representasi dari kartesian, Z, ini polar, ini polar, ini polar, kemudian ini secara eksponensial ya, eksponensial. Jadi eksponensial adalah, jadi representasi bilangan kompleks ada 3, kartesian, polar, dan eksponensial. Nah, kemudian kalau eksponensial, ingat ini ada formula Euler ya, formula. Bentuknya E pangkat I theta sama dengan itu cos theta ditambah I sin theta. Jadi ini kita akan banyak pakai. Dan kemudian karena bentuk representasinya ada macam-macam gini, maka aljabar kompleksnya ini perkalian, ini pembagian, ini pemangkatan, akan lebih mudah kalau menggunakan representasi dari eksponensial ya. Nah, kemudian itu ya, intinya di situ. Nah, silakan dipelajari ulang ininya tentang bilangan kompleksnya, karena nanti kita akan masuk ke fungsi variabel kompleks. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Jadi hari Rabu nanti saya akan minta beberapa maju untuk PR-nya. Mungkin nggak semua soal, PR-nya itu kan ada 3 soal ya. Mungkin nggak semua soal, nggak maksudnya nggak 3-3-nya, nanti saya pilih aja. Kemudian saya akan ngetes dengan beberapa soal tentang bilangan kompleks ya, tentang bilangan kompleks. Baik Pak. Oke, saya rasa demikian. Silakan, masih ada waktu, kalian bisa cicil satu soal mungkin, 1 soal atau 2 soal, dan kemudian nanti apa namanya, ya cicil 2 soal lah. Jadi besok Selasa tinggal 1 soal dan review tentang bilangan kompleks hingga siap nanti. Saya rasa gitu aja. Kita akhiri pertemuan kita. Selamat pagi. Selamat pagi Pak, terima kasih banyak.